Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diva Maulana, Hamidah Mudafiyah, dan Jelita Nur Fauziah akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah atau syirkah dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bisnis, maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Selanjutnya, rukun musyarakah. Rukun dan syarat sah akad musyarakah mencakup yang pertama, subjek akad atau akid, yang kedua, proyek atau usaha atau masyru', yang ketiga, modal atau ra'sul mal, yang keempat, kesepakatan atau sigotul akad, dan yang kelima, nisbah bagi hasil atau nisbatu ribahin. Jenis-jenis syirkah musyarakah. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena adanya usaha atau ikhtiar tertentu, atau terjadi secara alami atau otomatis ijbari. Oleh karena itu, syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak ikhtiari dan syirkah amlak ijbari. Syirkah amlak ikhtiari yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli sesuatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain. Maka benda-benda ini menjadi harta serikat atau milik bersama bagi mereka berdua. Kemudian syirkah amlak ijbari, yaitu paksa atau mutlak karena tidak ada upaya dari para syarik untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama. Misalnya, kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris. Kemudian jenis syirkah berikutnya adalah syirkah uqud. Syirkah uqud adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha atau bisnis, dan hasilnya dibagi antara para pihak baik berupa laba maupun rugi. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Misalnya disepakati keuntungan dibagi 40/40. Artinya, satu pihak mendapatkan 40% bagiannya dan pihak lain mendapatkan 60% bagiannya. Sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi yang diberikan untuk usaha tersebut. Jika berkontribusi dalam bentuk dana, maka kerugiannya dalam bentuk dana. Jika berkontribusi dalam bentuk reputasi, maka kerugiannya dalam bentuk reputasi pula. Teknis dalam musyarakah. Yang pertama, musyarakah dapat dijelaskan sebagai upaya bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Yang kedua, nasabah akan bertindak sebagai pengelola usaha dan bank akan sebagai mitra dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Penyaluran dana dalam musyarakah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian. Nah, untuk keuntungan ini, pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah atau bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan. Sementara pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi atau bagi pendapatan. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Dan untuk kerugian, bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai proporsi kepemilikan modal masing-masing. Contoh akad musyarakah. Sebagian besar akad tersebut dilakukan dalam bentuk perbankan. Contohnya adalah pembiayaan modal kerja bank. Yang pertama, bank akan berperan sebagai pihak pemberi modal atau sahibul mal yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya, bank akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabahnya.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Don't forget to like, comment, and share this video. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahi rabbil alamin.